Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah karimil abai wal ummahat karimil a'mali wan niyat karimil a'mali wal iradat karimin ummat. Akhir-akhir ini kita mendengar dan melihat keresahan yang dialami para wali murid karena sudah datang pula aturan dari sebagian oknum untuk memvaksin anak mereka usia 6 sampai 11 tahun. Pasti orang tua yang sayang anaknya khawatir, kecuali orang tua yang bodoh-bodoh. Termasuk saya, ada anak saya usia itu di SD, saya tak mau anak saya divaksin. Dan sebagai seorang ketua de fatwa, bidang fatwa hukum dan perundang-undangan nasional Indonesia Pasaman Barat, saya tak setuju anak usia SD itu divaksin. Walaupun mereka mengatakan niat mereka untuk menjaga kesehatan anak kita, ya niat orang tua juga untuk menjaga kesehatan dan menjaga jangan terjadi macam-macam apa-apa kemudian hari pada anaknya. Makanya dia tak mau divaksin. Karena nanti kalau anak itu mati, gimana? Bisa dihidupkan lagi tidak oleh mereka menyuntik itu? Tidak. Kalau anak ini nanti apa-apa berpenyakit, bisa disehatkan lagi tak? Tidak. Kalau mereka mengatakan kami bertanggung jawab, kata siapa? Itu kan kata dia. Setelah anak itu nanti misalnya apa-apa, tanggung jawabnya apa bentuknya? Diobati. Anak kita sudah sakit kok. Jadi yang terbaik itu sebenarnya, buat aja pilihan. Yang mau anaknya divaksin silahkan. Dibuktikan dengan didampingi orang tuanya. Yang tidak mau, silahkan. Jangan ada ancaman di sekolah-sekolah. Tidak bisa ujian, tidak bisa nerima rapor, tidak bisa belajar, bla bla. Itu ancaman, itu pemaksaan. Kita jujur saja, kalau bukan ada pemaksaan-pemaksaan itu, ancaman-ancaman itu, orang tak mau divaksin. Paling yang mau divaksin itu 20%. Itu paling banyak itu. Kalau bukan karena takut tak bisa lewat di jalan ini, takut tidak dapat sembako, takut tidak bisa ujian, takut tidak bisa masuk ke sebuah lembaga, takut tidak bisa ini. Kalau bukan karena takut itu, orang tak akan mau divaksin. Itu jelas itu. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya begini hadis Rasulullah. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan. Jangan lakukan. Jadi bagi umat dan bagi rakyat Indonesia yang ragu dengan vaksin itu, jangan dipaksa. Dia memang harus meninggalkannya karena dia ragu. Termasuk saya. Saya ragu dengan vaksin itu. Sehingga tidak boleh dipaksa. Karena hadis Nabi mengatakan yang meragukanmu, tinggalkan. Tapi Anda yakin dengan vaksin, nah, silakan Anda disuntik. Tapi jangan paksa orang. Clear, sportif, adil. Jadi oleh karena itu, jelas ini jawabannya. Karena banyak pertanyaan kepada kami dan kepada ustadz-ustadz lain. Gimana ini vaksin anak-anak kami? Jangankan vaksin anak-anak, vaksin dewasa pun tidak boleh dipaksa. Siapa yang terlibat dalam pemaksaan-pemaksaan itu, nanti Allah lah kawan dia berhitung di akhirat. Saya pikir sebelum ke akhirat pun Allah sudah akan membuat perhitungan dengan dia. Karena bagaimana yang akan dirasakan hamba-hamba Allah ini, itu berat juga tanggung jawabnya itu. Oh, dikatakannya, ini kan tak apa-apa, disuntik sekian puluh ribu daerah ini, tidak ada yang melapor begini, tidak ada yang mengkomplain, tidak ada yang mengeluh. Jangan lupa, tidak ada yang datang mengeluh itu bukan berarti tidak ada keluhan. Sebagian malas dia mengeluh, sebagian datang dia mengeluh, tapi mungkin tak diperhatikan atau ditanggapi tak memuaskan, sehingga tersebar info ini tak mau lagi orang mengeluh, ditahankannya. Sudah rahasia umum, setelah disuntik itu ada gejala, ada macam-macam, itu sudah rahasia umum itu. Ada muntah-muntah, ada yang sakit sekian hari, ada yang katanya macam lah. Jadi oleh karena itu, corona pun tak ada lagi corona, hampir tak ada lagi rasanya corona nih. Cuma aneh juga, menjelang Ramadan nih katanya datang pula, ya mungkin Omikron. Ya kalau kita ya Omi atau Umi umaknya lah itu mungkin ya, Omikron umak si corona lah itu mungkin tuh ya. Tapi ya bagi mereka tentu ini semacam virus penyakit. Tapi kok rasa-rasanya kalau saat-saat yang lain aman ya, tapi kalau menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri hari-hari besar Islam kok makin mengganas ya. Ini kan menjadi tanda tanya juga bagi kaum muslimin ini yang sensitif, yang cerdas.
Saya juga heran, ya, jadi kalau mau Ramadan mengganas, mau Idul Fitri mengganas. Loh, ini semoga mereka, kalau memang betul-betul ini sebuah konspirasi, sebuah kejahatan, kalau memang betul, semoga Allah menghancurkan mereka semuanya. Amin. Semoga Allah memberikan balasan pada mereka. Tapi kalau memang niat mereka baik, semoga Allah tunjuki. Dan mereka, walaupun niat baik, jangan memaksa kepada warga Indonesia untuk melakukan vaksin itu. Siapa yang mau silakan, yang tidak mau juga bisa berhak hidup normal, mendapat akses ke lembaga-lembaga dan ke pemerintahan dan di mana saja di Indonesia. Itu adil kan? Adil. Kita juga tidak melarang orang yang mau vaksin, terserah dia. Yang tidak mau juga bebaskan. Sehingga warga negara ini hidup nyaman. Takut saya nanti bukan lagi virus ini yang meresahkan, tapi cara penanganan virus ini yang membuat resah. Ingat, dakma yaribuka ila ma la yaribuk, sesuatu yang membuatmu ragu, yang masih meragukanmu, tinggalkan. Tapi kalau kau yakin, lakukan. Saya masih ragu, karena itu saya tidak mau. Jadi bagi warga Indonesia yang masih ragu, dia tidak mau divaksin, berikan haknya. Ini himbauan kita kepada pemerintah. Namun kalau mereka juga seakan-akan memaksakan, kalau ada oknum, ya urusan dia dengan Tuhannya. Tentu sebagai rakyat kita tak berdaya, tapi ingat, Allah lah yang kuasa. Walillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Siapa yang raja di atas raja? Allah, Malikul Mulki, Zul Jalali wal Ikram. Tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Allah berikan kekuasaan pada yang dikehendakinya, tapi dia cabut kembali atas kehendaknya. Semoga mereka yang memaksa-maksakan itu, kalau benar, Allah cabut kekuasaannya. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.